Di Istana Merdeka, Saudara, hari ini akan berlangsung konsultasi tahunan ke-13 antara Indonesia dan Malaysia, yang mana konsultasi ini juga akan diisi dengan penandatanganan 4 nota kesepahaman atau MOU, kerjasama terkait dengan perbatasan darat, kemudian kerjasama bidang kesehatan, teknologi, dan komunikasi. Hormat, Saudara! Saudara, kita saksikan bersama kedatangan PM Malaysia Anwar Ibrahim langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto, dan saat ini tentu saja juga disambut oleh sejumlah kepala lembaga di pemerintahan Kabinet Merah Putih, Saudara. Anwar Ibrahim kunjungan kerja ke Indonesia, Saudara, mulai tanggal 28 hingga hari ini tanggal 29 Juli 2025. Tentunya dengan agenda konsultasi tahunan ke-13 dengan Indonesia. Anwar datang didampingi dengan sejumlah menteri, diantaranya Menteri Luar Negeri Muhammad bin Haji Hasan, Menteri Dalam Negeri Syaifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz, serta Menteri Pendidikan Fadlina binti Sidek. Saudara, konsultasi tahunan ini merupakan mekanisme bilateral tingkat tertinggi antara Malaysia dan Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama strategis dan komprehensif. Konsultasi ini diselenggarakan secara bergantian oleh kedua negara sejak tahun 2006, Saudara. Ini mencerminkan komitmen politik yang kuat tentunya untuk meningkatkan kolaborasi di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan investasi, pertahanan dan keamanan, konektivitas, kemudian ketahanan pangan dan juga pendidikan. Para pemimpin negara ini juga bertukar pandangan terkait isu-isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama. Dua kali ke. Terima kasih. Pertama, saya ingin ucapkan selamat, tahniah atas kepemimpinan leadership daripada Datuk Seri memimpin ASEAN. Bapak berhasil mediasi, hasil mencapai kejahatan dalam
konflik antara Thailand sama Kamboja ini suatu patut kita syukuri. Terima kasih. Kami siap membantu. Dimanapun, bagaimanapun kami siap. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai tidak hanya Perdana Menteri Malaysia, tapi sebagai Ketua ASEAN saat ini. Terima kasih, ini suatu breakthrough, terobosan yang sangat penting. Kita ingin ASEAN selalu menyelesaikan konflik dengan damai, dengan konsultasi, musyawarah, negosiasi. Begitu kerangka ASEAN, bantuan Presiden Prabowo dan gerakan dan biasanya bicara, dia tahu saya bicara mewakili ASEAN itu membantu memberikan tekanan bersama. So, thank you to you. Dan sekarang ini dalam monitoring keamanan itu semua difasilitasi dan negara ASEAN khususnya Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei dan Filipina itu akan bertanggung jawab monitor peace process. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Saya kira masalah-masalah bilateral kita ingin juga teruskan hal-hal yang sudah baik, yang masih kita selesaikan. Saya kira kita akan selesaikan dengan baik. Masalah perbatasan dan sebagainya. Intinya kita ingin menyelesaikan selalu dengan konsultasi, mediasi, saya ulangi, konsultasi, negosiasi, musyawarah. Saya kira itu prinsip kita. Lagi kita negara yang kan latar belakang sama, budaya, agama, satu rumpun, satu budaya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saudara, konsultasi tahunan yang ke-13 ini menjadi yang pertama antara Perdana Menteri Malaysia saat ini dan juga Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya konsultasi tahunan diselenggarakan terakhir pada tahun 2017 di Malaysia. Tentunya ini menjadi waktu yang tepat bagi kedua pemimpin negara untuk menegaskan kembali kemitraan strategis dan juga mengeksplorasi bidang-bidang kerjasama baru dalam menanggapi tantangan regional dan global saat ini. Dan saudara, kita akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV Cindy Permadi yang saat ini berada di Istana Merdeka, Jakarta. Selamat pagi, Cindy. Kemudian apa saja yang sekiranya nanti akan dibahas oleh kedua kepala negara, kemudian tadi sempat disebutkan juga terkait beberapa nota kesepahaman yang akan ditandatangani oleh kedua negara. Ya, Bremana, selamat pagi. Kalau kita melihat tujuan dari konsultasi ini kan membahas 3 poin. Pertama adalah soal hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, kedua adalah kondisi regional, dan terakhir isu global. Nah, kalau kita bicara dulu soal hubungan bilateral, kita juga berkaca kepada apa yang menjadi topik dalam konsultasi tahunan ke-12 atau yang pada tahun 2017. Saat itu masih antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Muhammad Najib. Saat itu menjadi isu adalah soal penguatan kerjasama, perlindungan TNI, ketenaga kerjaan, perbatasan, pertahanan, dan keamanan. Soal perbatasan ini juga sebenarnya menjadi salah satu topik yang disinggung ketika kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim terakhir ke Istana Merdeka Jakarta itu pada bulan Juni, sehingga tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi isu yang akan dibahas kembali di antara dua kepala negara. Ditambah kedua kepala negara ini juga memiliki hubungan yang cukup baik. Baik itu Presiden Prabowo Subianto maupun PM Anwar Ibrahim kerap menyinggung keakraban, suasana intim antara keduanya, persahabatan yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara soal isu regional atau isu kawasan, tadi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga tidak menutup kemungkinan kalau
isu soal konflik atau ketegangan antara Kamboja dan Thailand akan turut dibahas, mengingat posisi Malaysia sebagai ketua ASEAN, kemudian Indonesia sebagai ketua tradisional ASEAN, dan apa dampaknya meskipun dalam pertemuan terakhir yang dimediasi oleh Malaysia sebenarnya Kamboja dan Thailand sudah menyepakati gencatan senjata. Tentu langkah selanjutnya apa yang perlu diwaspadai ini juga tidak menutup kemungkinan akan dibahas. Kemudian juga kalau isu global kemudian soal tarif Trump dan dampaknya kepada negara-negara di Asia Tenggara ini juga bisa jadi dibahas juga. Nah selain itu, dalam rilis terakhir akan ada 4 nota kesepahaman yang disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Jadi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan ada penambahan 2 sektor lagi. Nah, kalau sebelumnya yang akan disaksikan itu adalah di bidang teknologi komunikasi, kesehatan, perbatasan darat, dan lain-lain, ya nanti kita akan lihat juga sektor yang di itu apa. Tapi menteri-menteri terkait yang tadi terlihat selain Erlangga Hartarto, tentu ada Mensesnek Prasetyo Hadi, ada Menkes, kemudian Seskap, dan tadi juga didampingi dengan menteri-menteri dengan jabatan yang sama dari Malaysia. Nah, konsultasi tahunan ini seperti yang tadi Anda singgung juga, ini menyimbolkan bagaimana upaya memperkuat hubungan politik, memperkuat komitmen politik untuk meningkatkan kolaborasi di berbagai sektor. Misalnya investasi, pertahanan keamanan, konektivitas, ketahanan pangan, pendidikan, dan lain-lain. Ini menjadi beberapa isu yang memang secara rutin dibahas ketika 2 kepala negara ini bertemu, Bre. Ya, Cindy? Cindy? Ya, bagaimana? Baik, Cindy, ada 2 sektor yang nantinya kemungkinan akan ditambahkan dari nota kesepahaman yang tadinya ada 4, seperti itu ya, kita nantikan bersama. Terima kasih Cindy Permadi melaporkan langsung dari Istana Merdeka, Jakarta. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami di Breaking News.